Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syamsuddin dengan nomor sambung F521200047, Prodi Sistem Informasi A. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan perancangan sistem informasi penjualan toko online berbasis web. Langsung saja kita ke penjelasannya. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi mengantarkan kita pada era digitalisasi, di mana teknologi internet memudahkan berbagai aktivitas. Jalinan komunikasi antar personal tidak lagi terbentur oleh sekat ruang dan waktu. Perkembangan dan pertumbuhan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, penjualan, dan jasa. Keberadaan teknologi informasi membawa perubahan yang cukup signifikan, di mana terjadinya proses transformasi bisnis ke arah digitalisasi, mobilitas modal, dan liberalisasi. Digitalisasi penjualan melalui media situs web dikenal dengan istilah sistem informasi penjualan berbasis web. Aneka komunikasi baik penawaran produk, promosi, kerjasama, dan berhubungan dengan calon pelanggan dapat terjadi dengan sangat mudah melalui teknologi berbasis internet ini. Tidak memerlukan banyak energi dalam upaya memasarkan produk, cukup dengan menempatkan semua informasi bisnis ke dalam sebuah tempat secara online. Dan wadah yang tepat dalam membangun bisnis adalah dengan membuat toko online. Toko online dapat diartikan sebagai wadah untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Secara bahasa, toko online adalah toko dalam internet. Jadi dalam istilah tersebut, tidak ada bangunan toko asli seperti di dunia nyata dan dua tidak ada tahap tatap muka antara penjual dan pembeli. Namun jangkauan pemasaran luas membuat toko online menjadi sarana yang tepat guna mengembangkan bisnis. Meski banyak bermunculan situs marketplace, namun penggunaan web pada sebuah toko online merupakan nilai tambahan sebagai jaminan kepercayaan dan profesionalisme pada bisnis yang dikembangkan. Pandang dari segi pertimbangan jangkauan pemasaran tersebut, maka perancangan sistem informasi penjualan pada toko online berbasis web adalah solusi tepat untuk mengatasi mekanisme sistem penjualan dan pemasaran yang berjalan saat ini. Untuk itu, toko online dalam memandang perlu untuk merancang aplikasi web untuk penjualan produk-produknya, di mana transaksi penjualan dan pemasaran dapat menjangkau seluruh pasar konsumen dari berbagai daerah. Tujuan sistem informasi toko online. Tujuan sistem merupakan sasaran atau hasil yang diinginkan manusia, tumbuhan, hewan, organisasi, lembaga, dan lainnya sebagainya pasti memiliki tujuan yang bermanfaat minimal bagi dia sendiri atau bagi lingkungannya. Tujuan sangatlah penting karena tanpa tujuan yang jelas, segala sesuatu pasti akan hancur dan berantakan, tetapi dengan tujuan yang jelas akan lebih besar kemungkinan akan tercapai sasaran. Begitu juga sistem yang baik adalah sistem yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur yang memungkinkan untuk dicapai dan memiliki langkah-langkah yang terstruktur untuk mencapainya. Dengan tujuan yang jelas dan terukur serta menggunakan langkah-langkah terstruktur, kemungkinan besar sistem itu akan tercapai tujuannya sesuai dengan apa yang telah menjadi tujuannya. Tahap-tahap perancangan sistem informasi toko online ini. Tahap awal yaitu perancangan planning adalah menyangkut studi tentang kebutuhan pengguna user specification, studi kelayakan atau feasibility study, baik secara teknik maupun secara teknologi, serta penjadwalan suatu proyek sistem informasi atau perangkat lunak. Pada tahap ini pula sesuai dengan kakas atau tool yang penulis digunakan yaitu DFD. Tahap kedua adalah tahap analisis, yaitu tahap di mana kita berusaha mengenai segenap permasalahan yang muncul pada penggunaan dengan mendekomposisi dan merealisasikan use case diagram lebih lanjut mengenai komponen serta sistem atau perangkat lunak, objek-objek, hubungan antar objek, dan sebagainya. Tahap ketiga adalah tahap perencanaan,
desain, di mana penulis mencoba mencari solusi dari permasalahan yang dapat dari tahap analisis. Tahap keempat adalah tahap implementasi, di mana penulis mengimplementasikan perancangan sistem ke situasi nyata, yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak, aplikasi, pengkodean atau coding. Tahap keempat adalah tahap implementasi, di mana penulis mengimplementasikan perencanaan sistem ke situasi nyata, yaitu dengan pemilihan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak, aplikasi, pengkodean atau coding. Tahap kelima adalah pengujian atau testing, yang dapat digunakan untuk menentukan apakah sistem atau perangkat lunak yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Jika belum, prosesnya selanjutnya adalah bersifat iteratif, yaitu kembali ke tahap sebelumnya, dan tujuan dari pengujian itu sendiri adalah untuk menghilangkan atau meminimalisasi cacat program atau defect, sehingga sistem yang dikembangkan benar-benar akan membantu para pengguna saat mereka melakukan aktivitas-aktivitasnya. Tahap keenam adalah tahap pemeliharaan atau maintenance, yaitu perawatan di mana pada tahap ini dimulainya proses pengoperasian sistem dan jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan kecil. Kemudian jika waktu penggunaan sistem habis, maka akan masuk lagi pada tahap perencanaan. Alat bantu perancangan sistem informasi ini. Dalam perancangan sistem informasi, maka diperlukan beberapa alat bantu untuk mempresentasikan bagaimana jalannya sistem serta prosedur-prosedur yang dijalankan dengan menggunakan simbol-simbol standar. Yang pertama ada database. Basis data atau database, atau sering pula dieja basis data, adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematik, sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau database management system (DBMS). Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Berikutnya DBMS MSQL. MSQL merupakan relasi database management system RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL General Public License, di mana setiap orang bebas menggunakan MySQL. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language, yang merupakan sebuah konsep pengoperasian database, terutama untuk pemilihan, seleksi, dan pemasukan data, yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Bahasa pemrograman PHP. PHP Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman web server site yang bersifat open source. PHP merupakan skrip yang menyatu dengan HTML dan berada pada server site HTML embedded scripting. PHP adalah skrip yang digunakan untuk membuat halaman website yang dinamis. Dinamis berarti halaman yang akan ditampilkan dibuat saat halaman itu diminta oleh klien. Mekanisme ini menyebabkan informasi yang diterima klien selalu yang terbaru atau up to date. Semua skrip PHP dieksekusi pada server di mana skrip tersebut dijalankan. PHP pertama kali dibuat oleh Rasmus Lerndorf, seorang programmer C. Semula PHP digunakan untuk menghitung jumlah pengunjung di dalam 30 webnya. Yang berikutnya HTML adalah bahasa makro untuk penyebaran informasi pada web. Ketika merancang HTML, ide ini diambil dari standar Generalized Markup Language (SGML). SGML adalah cara yang terstandarisasi dari pengoperasian dan informasi yang terstruktur di dalam dokumen atau di sekumpulan dokumen. Walaupun HTML tidak dengan mudah dapat dipahami kebanyakan orang, ketika diterbitkan penggunaannya menjadi jelas. PHP MyAdmin adalah aplikasi web yang dibuat oleh phpMyAdmin.net. PHP MyAdmin digunakan untuk administrasi database MySQL. Program ini digunakan untuk mengakses database MySQL. Perintah untuk membuat tabel dapat menggunakan form yang sudah tersedia pada PHP MyAdmin atau dapat langsung menuliskan skrip pada menu SQL. PHP MyAdmin dijalankan dengan cara mengetik HTTP localhost PHP MyAdmin pada web browser. Domain, menurut Zainal 2011,
Domain adalah nama atau alamat unik sebuah website, biasanya diakhiri dengan com, .net, biz, org, info, tv, dan lainnya sebagainya. Dari definisi di atas disebutkan bahwa domain adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat server komputer. Yang berikutnya ada metode penelitian. Penelitian ini melakukan pembangunan sistem dengan menggunakan dua metode, yaitu waterfall, observasi, dan studi pusaka. Perancangan aplikasi dilakukan berdasarkan dari data-data yang dapat melalui observasi. Penulis secara langsung menghentikan proses input dan pengelolaan produk yang dapat melakukan transaksi pembelian produk sesuai yang diinginkan. Testimonial, di mana user atau konsumen dapat memberikan komentar terhadap produk yang ditawarkan. Pengelolaan FAQ dengan menampilkan pertanyaan dan jawaban apa saja yang berkaitan dengan proses penjualan produk, dan pengelolaan About Us adalah penampilan informasi tentang perusahaan. Metode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang secara umum dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penelitian, yaitu analisis dan definisi, rancangan sistem, implementasi dan pengujian, integrasi dan pengujian sistem, operasi dan pemeliharaan. Analisis kebutuhan fungsional mulai dari tahapan dan disertai dengan keinginan pengguna dalam fitur yang ada dari aplikasi. Dapat disebutkan beberapa kebutuhan fungsional sebagai berikut. 1. Login merupakan fitur yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna secara pengguna sesuai dengan username dan password yang dimiliki. 2. Umum berisi informasi tentang lokasi, cara pembelian dengan galeri produk. 3. Transaksi berisi fungsi keranjang belanja yang dapat mempermudah mengolah pesanan produk, jumlah, harga, dan rincian pembelian. 4. Administrasi admin berupa fungsi yang membantu admin untuk mengolah data pesanan, data produk, dan data member. 5. Menu tambahan berisi fungsi-fungsi tambahan yang diperlukan pengguna, misalnya fungsi pembatalan pesanan, edit profil, hingga menu pembelian via PayPal. Kebutuhan dan fungsional. 1. Antarmuka interface, yaitu sistem yang sederhana, dapat dan user-friendly. Penggunaan dapat menggunakan aplikasi dengan mudah dan nyaman. 2. Keamanan, yaitu adanya penggunaan password dalam login untuk membedakan tipe pengguna termasuk hak akses masing-masing. Analisa sistem informasi. Analisis masalah pada tahap ini dilakukan untuk menganalisa masalah pada sistem yang sedang berjalan untuk dapat memahami masalah yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan dapat dipahami dengan baik. 2. Studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pencarian landasan-landasan teori yang diperoleh dari berbagai buku dan juga internet untuk melengkapi perbendaharaan konsep dan teori, sehingga memiliki landasan dan keilmuan yang baik dan sesuai. 3. Pengumpulan data. Pada tahap ini lakukan proses pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Berhubungan dengan tujuan penelitian, ini adalah membantu dan mempermudah proses penjualan barang, maka data yang dibutuhkan adalah kualitatif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara dan observasi untuk melakukan pengamatan dan analisis. 4. Penerapan sistem penjualan pada web. Pada tahap ini merupakan penerapan sistem penjualan yang digunakan pada toko tersebut. Dalam penerapan ini membuat fitur-fitur sistem dengan prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang menarik sesuai kebutuhan pengguna. 5. Perancangan sistem penjualan pada web. Rancang sebuah sistem yang akan digunakan oleh pengguna dengan bahasa pemrograman sehingga program dapat dijalankan atau digunakan pada komputer saat user menggunakannya. Dengan program yang telah dirancang atau dibangun mampu memungkinkan pelanggan untuk membeli barang tanpa harus datang ke toko. 6. Pengujian sistem penjualan pada web. Pengujian sistem penjualan merupakan pengujian hasil dari program yang telah dibangun dengan menggunakan pemrograman CMS, dengan harapan program yang dibangun dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Yang berikutnya itu UML. UML adalah Unified Modeling Language, adalah salah satu alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan sistem yang berorientasi objek. UML mempunyai beberapa atau jumlah elemen grafis yang bisa dikombinasikan menjadi diagram. Diagram tersebut akan menggambarkan atau
mendokumentasikan beberapa aspek dari sebuah sistem UML dari terdiri struktural, klasifikasi, dinamik, behavior, dan model manajemen. Berikut adalah diagram yang ada pada UML. Jadi itu ada use case diagram. Jadi penjelasan di sini, jadi mulai dari non-member ini bisa melihat barang untuk untuk itu jika non-member memesan barangnya nantinya akan tidak bisa harus registrasi terlebih dahulu dan diganti status jadi member jika sudah member akan memesan barang tersebut dan dilanjutkan melakukan pembayaran penggunaan transfer. Pada halaman admin login terlebih dahulu dan admin mengontrol barang seperti tambah barang, update stok, hapus barang, dan untuk bisa lihat barang. Dan untuk supplier di sini sebagai mengirim barang ke admin dan admin nanti akan menambahkan barang tersebut. Yang berikutnya itu ada kelas diagram. Penjelasan pada kelas diagram ini dimulai dari tabel user. Login yaitu admin, pelanggan jika login sebagai admin mengambil role 1 dan pelanggan role 2. Ketika pelanggan login akan diarahkan ke tabel barang dan jika ingin membeli barang pelanggan akan melakukan pembelian barang dan tabel pembelian barang nantinya mengecek apakah tabel pembelian barang setelah melakukan pembelian barang dan melihat harga dan jumlah pembelian sudah sesuai pelanggan akan melakukan pembayaran. Jika sudah tabel pembayaran akan melakukan data pembelian dan admin akan memproses pembelian tersebut. Dan setelah itu admin akan mengecek tabel barang dan bisa mengubah, hapus, dan tambah produk dari tabel barang. Untuk tabel supplier menyuplai barang ke admin, nantinya admin akan menambahkan produk tersebut di database. Kelas diagram mendeskripsikan jenis-jenis objek dalam sistem dan berbagai macam hubungan statis yang terjadi. Kelas diagram juga menunjukkan properti dan operasi sebuah kelas dan batasan yang terdapat dalam hubungan dengan objek. Kelas diagram merupakan alat terbaik dalam perancangan perangkat lunak. Kelas diagram membantu pengembangan mendapatkan struktur sistem dan menghasilkan rancangan sistem yang baik. Kelas diagram menggambarkan struktur dan deskripsi kelas teks dan objek beserta hubungan satu sama lain seperti kontemen, penawaran, asosiasi, dan lain-lain. Kelas memiliki 3 area pokok yaitu nama, atribut, dan metode. Activity diagram. Activity diagram diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow, aliran kerja, atau aktivitas dari sebuah sistem. Activity diagram menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut activity diagram admin. Untuk activity diagram admin ini, admin akan login terlebih dahulu memasukkan username dan password. Setelah berhasil, reaksi sistem akan mengarahkan admin ke halaman administrasi. Jika salah memasukkan username atau password, reaksi sistem akan mengembalikan admin ke halaman login. Dan di halaman administrator, admin akan mempunyai fasilitas dan bisa memanage data fasilitas seperti insert, edit, delete. Setelah itu, admin akan menyimpan data dan reaksi sistem akan menyimpan data tersebut ke database. Yang berikutnya, activity diagram pembeli atau pelanggan. Untuk activity diagram pelanggan atau pembeli, pelanggan login terlebih dahulu dan reaksi sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, pelanggan akan memasukkan username dan password untuk login dan reaksi sistem akan
melakukan perizinan. Jika paspor invalid, maka pelanggan akan dikembalikan ke halaman login. Dan untuk memasukkan kembali paspor yang benar, jika paspor tersebut valid atau benar, maka reaksi sistem menampilkan barang atau produk tersebut. Terus pelanggan akan memesan barang yang dibeli dan reaksi sistem akan menampilkan pembayaran dan pelanggan menampilkan pembayaran dan pelanggan jika ingin keluar dari halaman tersebut, reaksi sistem akan meng-log out. Yang berikutnya adalah sequence diagram. Sequence diagram adalah salah satu diagram dari diagram-diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antar sejumlah objek kegunaan untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek, juga interaksi antar objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem. Dalam UML, objek pada sequence diagram digambarkan dengan segi 4 yang berisi nama dari objek yang digarisbawahi. Pada objek terdapat 3 cara untuk menamainya, yaitu nama objek dan kelas. Untuk sequence admin, diagram admin ini, admin akan login terlebih dahulu. Jika valid akan ditampilkan halaman admin, dan jika invalid admin akan tampilkan halaman login lagi. Admin akan memilih produk yang ingin ditambahkan, edit, dan hapus. Setelah itu produk akan berubah. Berikutnya sequence member. Untuk sequence diagram member atau pelanggan, jadi sama seperti activity. Activity diagram, pelanggan akan melakukan login terlebih dahulu, dan jika valid, pelanggan akan ditampilkan pilihan produk atau barang-barang, dan jika invalid, pelanggan akan dikembalikan ke halaman login. Terus pelanggan akan memesan barang, dilanjutkan melakukan pembayaran, dan memilih metode pembayaran apakah menggunakan kredit card, dan transfer, dan setelah itu barang siap dikirim. DFD, data flow diagram. DFD adalah ilustrasi alur sebuah sistem. Biasanya DFD banyak digunakan oleh seorang yang bekerja di bidang sistem informasi berikut. DFD adalah sistem informasi penjualan toko online. Pertama, konsumen mempunyai data yaitu data user, data login, pengiriman, pembayaran, dan status pemesanan. Ketika konsumen login melakukan pembayaran dan pemesanan, terus admin atau pemilik menerima data laporan penjualan dan stok penjualan. Dan yang level satunya itu, konsumen melakukan login dengan benar, terus akan mencari barang dengan mengisi ke keranjang, dan data pemesanan tersebut akan mengupdate data pemesanan tersebut jika ada produk yang pesan oleh pelanggan. Jika produk kosong, tidak ada, maka sistem akan menyuruh pelanggan untuk melakukan pemesanan kembali. Setelah itu, konsumen akan melakukan pembayaran ke sistem, dan reaksi sistem akan menutup transaksi. Implementasi. Tahap implementasi sistem merupakan proses yang dilakukan setelah tahap perancangan sistem selesai dilaksanakan. Tujuan yang dicapai pada tahap ini adalah dapat dioperasikan hasil perancangan sistem yang telah dibuat. Pada tahapan ini dijelaskan mengenai sistem yang dirancang dengan bagaimana cara penggunaannya.
Implementasi antarmuka untuk admin halaman ini berisi mengenai file-file yang dapat diakses oleh admin pada website, mengenai pengolahan data master seperti data kategori produk, data pelanggan, kemudian untuk pengolahan data transaksi seperti data pemesanan pemesanan masuk dan laporan penjualan. Desain interface. User interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan penggunaan atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk warna dan tulisan yang didesain semenarik mungkin secara sederhana. UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Halaman menu kategori produk admin adalah merupakan halaman awal dalam website yang menampilkan informasi terbaru seputar produk pasien branded. Pada halaman depan ini tampil menggambarkan umum keadaan toko secara menyeluruh. Berikut adalah gambar halaman produk admin. Di sini saya menamai dia toko online beta. Dan yang selanjutnya halaman untuk pelanggan. Ini halaman untuk pelanggan jika dia menglogin terlebih dahulu. Di sini ada fitur home, keranjang, login, daftar, checkout, riwayat, dan logout, dan bisa mencari barang juga. Jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil yang dapat dari pembahasan sistem informasi penjualan berbasis website pada toko online Bella Shop, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Dengan adanya sistem informasi berbasis web pada toko online, Bella ini dapat membantu kegiatan operasional menjadi lebih efektif dan efisien serta dapat memperluas sistem pemasaran dan pengenalan produk pasien branded. Dengan rancangan sistem yang baru dapat lebih memudahkan toko online Bella dalam melayani penjualan dari berbagai wilayah serta mampu menjangkau pasar yang lebih luas bahkan hingga mancanegara. 3. Adanya suatu media penyimpan data yang lebih terjamin dengan penerapan sistem yang baru ini karena data-data tersimpan dalam bentuk file di dalam database sehingga data tersebut dapat dijadikan bahan analisa untuk meningkatkan penjualan. Terima kasih. Sekian dari saya. Maaf apabila jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.